Shalom adik-adik, seru banget karena hari ini kita akan beribadah bersama-sama lagi. Meskipun di rumah-rumah, tapi aku percaya Tuhan ada, amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, pastiin dulu kita ibadah dalam kondisi yang sudah siap. Nah pastiin adik-adik gak sambil makan, tidur-tiduran, atau main-main. Yuk kita siap beribadah bersama-sama. Nah sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini karena kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai Tuhan, biar kami bisa mendengar dengan baik Tuhan dan juga mengerti. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ayo kita semua sama-sama bangkit berdiri. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Esther. Apa namanya sudah sering dengar adik-adik? Kalau belum, gak usah khawatir karena hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang Esther. Nah, yuk kita say hi to Esther. Hai Esther. Nah, Esther ini adalah seorang gadis yatim piatu dari umur yang cukup muda. Dan dia juga adalah seorang Yahudi. Esther juga mempunyai paras yang cantik jelita. Karena Esther adalah gadis yatim piatu dari umur yang cukup muda, ia pun dibesarkan oleh keluarga saudaranya yaitu Mordekai. Mordekai dan Esther tinggal di Persia. Nah, pada waktu itu di Persia ada seorang raja yang memerintah kerajaan Persia. Ia bernama Raja Ahasiweros. Pada waktu itu, Raja Ahasiweros sedang mencari ratu yang baru untuk menggantikan Ratu Wasti. Nah, sang raja ini tuh lagi mencari nih. Dia mau melihat gadis-gadis yang cantik di kerajaan itu dan akan dipilihnya untuk menggantikan Ratu Wasti. Yap, pencarian istri itu diadakan seperti kontes kecantikan atau beauty pageant. Banyak gadis cantik di kerajaan tersebut, tetapi hanya satu yang akan dipilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Kira-kira siapa ya yang akan terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti? Nah, yuk kita cari tahu, kita baca ayat berikut. Esther 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih dari semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Wow, jadi Esther lah yang terpilih untuk menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Yap, Esther itu adalah salah satu gadis yang mengikuti kontes pencarian ratu tersebut yang diadakan Raja Ahasiweros. Tapi tahukah teman-teman, meskipun Esther sudah menjadi seorang ratu, Esther belum memberitahukan salah satu identitas dirinya sebenarnya, bahwa Esther adalah seorang Yahudi. Nah, yuk kita buka lagi Alkitab kita di Esther 2 ayat 20. Esther tidak memberitahukan asal-usul atau kebangsaannya seperti yang diperintahkan oleh Mordekai. Sebab Esther mematuhi perintah Mordekai seperti ketika dia masih berada di bawah asuhannya. Nah, dari ayat yang kita baca, kita bisa tahu bahwa Esther tidak memberitahu asal-usulnya bahwa dia adalah seorang Yahudi mengikuti perintah Mordekai. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama yang namanya Haman. Ada foto before afternya nih. Nah, Haman ini adalah salah satu pembesar di kerajaan Persia. Kalau bisa kita bilang dia itu orang yang cukup penting di kerajaan Persia pada waktu itu. Tapi tidak seperti yang lain di kerajaan. Seperti yang kita tahu Mordekai. Mordekai itu tidak mau tunduk sama Haman. Dia gak mau tunduk kalau misalnya Haman lagi lewat atau apa. Nah, karena hal ini Haman itu pun marah. Tuh kita lihat di foto yang sebelah kiri ada api di atas kepalanya Haman. Ya mungkin gak sampai kayak gitu, tapi intinya dia marah banget karena Mordekai tidak mau nunduk sama Haman. Nah, akhirnya Haman pun mulai pikir-pikir. Karena dia tahu Mordekai adalah seorang Yahudi, dia pikir, bagaimana kalau aku bunuh bukan hanya Mordekai, tapi semua orang Yahudi di kerajaan tersebut. Ih, serem sekali ya. Semua orang Yahudi mau dibunuh. Teman-teman, tapi jangan lupa, Esther itu juga orang Yahudi loh. Jadinya gimana ya? Nah, yuk kita sama-sama baca lagi dari Alkitab kita di Esther 3 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar
memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Waduh teman-teman, berarti memang semua orang Yahudi ini Haman mau musnahkan. Seram sekali ya. Haman itu mau membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Ahasiweros. Akhirnya Mordekai pun mengetahui rencana Haman ini dan ia memberitahu Esther. Nah, Mordekai berkata kepada Esther bahwa ia harus berbicara kepada Raja Ahasiweros mengenai rencana Haman ini. Nah adik-adik, kalau adik-adik di posisi Esther bagaimana ya? Pasti sedih banget karena Esther ini orang Yahudi dan orang-orangnya, bahkan mungkin termasuk dirinya pun karena dia seorang Yahudi, bisa dibunuh karena rencana Haman itu. Nah kita sama-sama baca lagi yuk adik-adik di Esther 4 ayat 14. Nah di Esther 4 ayat 11 ini berkata, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai ini seperti bilang ke Esther kalau mungkin memang kamu ini menjadi ratu karena kamu akan menyelamatkan orang-orang Yahudi karena Haman ini berencana untuk membunuh orang-orang Yahudi. Nah, Esther pun mulai memikirkan rencana untuk berbicara kepada Raja Ahasiweros. Bagaimana ya Esther harus berbicara kepada Raja Ahasiweros? Nah teman-teman, mungkin teman-teman pikir, kenapa sih Esther gak langsung aja ngomong ke Raja Ahasiweros? Si Haman itu ada rencana yang gak baik, dia mau membunuh orang-orang Yahudi. Tapi teman-teman harus tahu, kalau pada waktu itu Esther tidak bisa langsung menghampiri raja. Pada waktu itu siapapun tidak bisa langsung datang kepada raja dan meminta sesuatu. Karena jika Esther menghampiri raja tanpa dipanggil, dia bisa dibunuh. Serem sekali kan? Nah, memang pada waktu itu kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa langsung menghampiri raja dan meminta apa yang kita mau kepada raja. Tetapi Esther pun mengumpulkan keberaniannya dan dia mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap keputusan yang dia ambil. Dan dia pun merencanakan bagaimana aku harus menghampiri Raja Ahasiweros. Meskipun begitu, Esther tidak langsung lari kepada raja. Jadi Esther itu mempunyai rencana. Esther mengundang raja dan Haman untuk datang ke pesta makan yang telah disiapkannya. Nah, di hari pertama pesta makan tersebut, Esther tidak berkata apa-apa mengenai rencana Haman kepada raja. Mungkin Esther tidak berkata apa-apa karena waktunya memang belum pas, jadi dia tidak berkata apa-apa, hanya pesta makan-makan. Sehingga pada hari pertama pesta itu, Esther pun bilang kepada raja kalau dia akan mengadakan pesta makan di hari kedua. Nah, di hari kedua pesta makan ini, Esther pun memberitahu raja rencana Haman. Rencana Haman untuk membunuh orang-orang Yahudi. Dia meminta kepada raja agar hidupnya, karena Esther juga seorang Yahudi dan orang-orang Yahudi lainnya, untuk tidak dibunuh. Raja Ahasiweros pun mendengar permintaan Esther dan memerintahkan agar Haman dibunuh. Wow, kita bisa say bye to Haman. Bye Haman. Dan akhirnya hore, Esther dan orang-orang Yahudi lainnya pun selamat. Esther adalah pahlawan bagi orang-orang Yahudi karena dia memberitahu kepada Raja Ahasiweros mengenai rencana Haman untuk membunuh mereka. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, kita baca satu ayat lagi yuk. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar,
karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik, dari cerita Esther ini kita bisa lihat bahwa Esther pasti memiliki ketakutan dan kecemasan sendiri. Kan bagaimana dia harus menghampiri sang raja, apa yang harus dia katakan kepada sang raja dan segala macamnya. Tetapi ia percaya pada Tuhan dan tahu bahwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita Esther ini? Ada banyak, tapi hari ini aku akan list 2 poin penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah contohnya bagaimana? Kita bisa berdoa setiap hari, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita sekolah, dan meminta Tuhan yang pimpin kegiatan kita. Nah kita juga bisa ajak mama papa untuk berdoa bersama kita loh. Tahukah adik-adik, apapun yang kita rasakan juga, kita bisa cerita kepada Tuhan loh. Tuhan selalu ada bersama kita. Misalnya kita baru belajar atau sebelum kita belajar, kita mau naik sepeda, mau main bersama teman kita, semuanya kita bisa kasih tahu Tuhan dan ceritakan ke Tuhan. Nah dan yang kedua, Tuhan mempunyai rencana besar untuk hidup kita. Tahukah teman-teman, Tuhan juga mempunyai rencana besar untuk hidup teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat tadi, Tuhan itu ada rencana yang besar untuk Esther. Dari Esther yang seorang gadis yatim piatu sampai dia menjadi ratu. Wow, keren banget kan apa yang Tuhan bisa lakukan. Apapun yang kita lagi kerjakan sekarang, misalnya kita lagi sekolah, ingat kita lakukan untuk Tuhan ya. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita selesai, kita sama-sama berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kegiatan kami sehari-hari. Mulai dari sekolah, membantu orang tua di rumah, dan saat kami bermain. Tuhan, meskipun sekarang kami masih harus di rumah dan belum bisa keluar seperti biasanya, tapi kami tahu Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lindungi kami, keluarga kami, teman-teman kami, dan banyak orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, aku harap adik-adik diberkati dengan cerita yang tadi, dan see you